Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Berjumpa kembali dengan saya Ayat Saiful Hayat, CGP Angkatan 9 dari SMP Ekologi Kahuripan Pajajaran Purwakarta. Kali ini saya ditemani oleh Pak Haji Deden Anwar Fauji MPDI. Beliau adalah guru GPAI di SMP Ekologi Kahuripan Pajajaran Purwakarta. Assalamualaikum Pak Ustaz Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan ke Pak Haji Deden yang telah bersedia saya wawancarai dalam hal pra-observasi yang dimana nanti saya akan melakukan supervisi kelas Pak Haji Deden ketika mau mengajar di kelas. Kemudian tujuan daripada supervisi itu pun adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Kemudian kenapa kita hari ini atau kali ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal nanti Pak Haji Deden untuk memberikan proses pembelajaran di kelas agar lebih siap dan juga percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid kita. Baik, Pak Ustadz, selanjutnya ada beberapa hal yang akan saya tanyakan mengenai persiapan nanti supervisi akademiknya, di mana ini adalah merupakan pra-observasinya gitu. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan disampaikan nanti ke para siswa di kelas apa aja, Pak? Ya, terima kasih Pak Ep untuk tujuan pembelajarannya. Ya. Jadi pembelajaran nanti itu berbasis produk Pak Ep. Iya, berbasis produk. Jadi nanti siswa diharapkan bisa membuat karya teks doa pada plano. Iya. Kemudian yang berisikan tentang syukur dan atas penciptaan alam semesta yang indah dengan benar. Ya. Itu tujuan pembelajarannya. Baik. Kemudian metode apa yang akan Pak Ustadz gunakan dalam pembelajaran tersebut? Sebagaimana tadi telah disebutkan, untuk metode pembelajarannya itu berbasis produk yang dapat dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan alasannya. Alasannya diantaranya? Diantaranya yang pertama alasannya itu untuk peningkatan keterampilan praktis. Jadi dengan metode pembelajaran yang berbasis produk ini memberikan peluang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan yang praktis. Karena mereka itu terlibat langsung. Langsung. Kemudian yang kedua, ada relevansi dan aplikasi yang nyata. Jadi siswa itu fokus pada produk yang nyata. Dan siswa dapat melihat hubungan langsung antara apa yang mereka pelajari dengan dunia nyata. Kemudian yang ketiganya, alasannya dengan pertimbangannya bisa ada pengembangan kreativitas bagi siswa. Sehingga siswa itu didorong untuk bisa mengembangkan kreativitasnya. Karena mereka itu perlu berpikir kreatif, kemudian bisa merancang, membuat, bagaimana mendesain di plano itu, dan dia bisa memaparkan atau membuat atau menciptakan doa yang ditulis di plano itu. Kemudian yang keempatnya ada keterlibatan dan motivasi. Jadi keterlibatan siswa dapat terikat melalui pembuatan produk ini. Mereka memiliki tujuan yang konkret dan yang ingin dicapai. Nah itu baik. Terima kasih Pak Haji. Jadi intinya tidak hanya ke pengetahuan berarti ya, tapi keterampilan pun si anak dilatih dan untuk bisa menjadi life skill-nya. Selanjutnya mungkin alat dan bahan yang akan dipersiapkan atau sumber-sumbernya apa aja Pak? Terima kasih. Kemudian alat dan bahan yang dipersiapkan yang pertama itu jelas ya, kertas. Kertas yang di sana nanti dituliskan oleh para siswa itu doa. Kemudian kita pastikan kertas tersebut cukup besar. Kemudian yang kedua, setelah kertas, alat tulisnya. Mau pensil atau pena dengan tinta yang baik. Kemudian siswa itu bisa menuliskan teks doa. Dan diharapkan bahannya itu yang aman bagi mereka, tidak tembus ke kertas planonya dan nanti bisa hasilnya baik. Kemudian yang selanjutnya juga kertas plano itu sendiri
dan kalau bisa nanti disesuaikan dengan alat tulis penanya Ya. supaya tadi tidak tembus dan nanti Betul. hasilnya baik, seperti itu. Baik. Terima kasih. Selanjutnya setelah mengetahui bahan-bahannya, mungkin bisa diceritakan tahapan-tahapan nanti proses dalam Oh, iya. langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya. Yang pertama itu pendahuluan, kemudian Ya. pemahaman materi, kemudian merancang teks Betul. doa siswa-siswa, kemudian setelah dirancang ada penulisannya, Ya. teks doa, pembuatan plano atau media lain, kemudian ada presentasi, pembahasan, Presentasi ya. evaluasi dan umpan balik. Yang dimaksud dengan pendahuluan, Ya. jadi siswa itu mengetahui dulu tentang tujuan pembelajarannya. Betul. Yakni mereka membuat teks doa yang merupakan ungkapan rasa syukur atas ciptaan alam semesta ini. Kemudian pemahaman materi, jadi konsep rasa syukur dan ciptaan alam semesta, mereka itu membuat contoh-contoh yang lain Iya. sehingga menginspirasi bagi mereka dalam ungkapan doa nanti yang ditulis di plano itu. Oke. Kemudian ada rancang teks doa. Ya. Jadi siswa-siswi itu mereka merancang apa yang nanti akan dituliskan di kertas plano itu Ya. dengan dorongan kreativitas dan ungkapan pribadi dalam doa nanti yang akan mereka tuliskan. Baik. Kemudian setelah dirancang tahapannya, lalu mereka menuliskan doa. Selanjutnya pembuatan plano atau media lainnya, dan kemudian setelah selesai itu ada presentasi dan pembahasan. Presentasi. Jadi apa yang mereka diskusikan dengan teman-temannya, kemudian mereka mencantumkannya di kertas plano, ungkapan doa itu mereka mempresentasikan. Betul. Nah, kemudian diberikan kesempatan kepada siswa untuk membahas, mempresentasikan, lalu pembahasan bersama mengenai pesan rasa syukur yang ingin disampaikan. Iya. Kemudian yang terakhirnya ada evaluasi, Oh, ya, iya. umpan balik. Jadi kriteria penilaian untuk mengevaluasi teks doa. Oke. Jadi nanti dikoreksi, Terakhir. di terakhir dikoreksi Iya. takut ada salah penulisan Betul. atau ungkapan syukur yang tidak relevan Iya. dengan tema tadi tentang ciptaan Allah yang indahnya. Kemudian ada umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan mereka. Baik. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Alangkah tersusun dan secara prosedural itu sudah baik saya kira. Kemudian juga selanjutnya yang saya ingin tanyakan adalah kompetensi apa yang akan atau yang ingin dikembangkan oleh Pak Ustadz sendiri dengan metode tersebut kepada para murid. Kompetensi atau kemampuan yang nanti didapat oleh siswa-siswi itu yakni yang pertama berpikir kreatif anak-anak itu. Jadi siswa diajak untuk mengungkapkan rasa syukur dengan cara yang kreatif dan unik melalui pembuatan teks doa. Kemudian yang kedua, kompetensi atau kemampuan yang nanti insya Allah dimiliki oleh siswa-siswi itu kemampuan menulis. Menulis. Oke. Jadi mereka bisa mengekspresikan Iya, dengan iya. tulisan Iya, iya. yang tertera di kertas Betul. plano itu. Kemudian mereka memahami konsep rasa syukur. Jadi diharapkan dapat memahami konsep rasa syukur dan mengaplikasikannya dalam konteks perbuatan dalam pembuatan doa. Kemudian selanjutnya kemampuan berbicara dan presentasi. Tadi kan dalam langkah-langkah itu mereka itu untuk bisa memberikan lagi pembahasan kepada yang lainnya. Betul. Sehingga dituntut untuk bisa mereka menyampaikan. Jadi berbicara dan presentasi. Untuk selanjutnya kemudian ada kemampuan kolaborasi. Jadi melibatkan diskusi dan berbagi ide antara siswa antar mereka sehingga dapat mengembangkan kemampuan kolaborasi dalam menciptakan suatu hal yang mereka kerjakan secara bersama-sama. Itu kompetensi yang diharapkannya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya ini mengenai waktu, kapan ini kira-kira akan dilaksanakan? Pak minggu depan, hari baik. Senin di kelas 9A itu pas jam terakhir. Baik, yang insya Allah mudah-mudahan kita sehat dan bisa sampai Amin. pada pelaksanaannya. Baik Ustadz, selanjutnya sebelum diakhiri mungkin apa yang didapatkan dari proses percakapan hari ini kita praobservasi
nanti untuk persiapan Pak Ustadz sendiri dalam proses pembelajaran di kelas. Ya. Yang pertama ya Pak Ep, tentunya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita. Betul. Yang mungkin selama ini kemampuan dan keterampilan hanya sebatas saya atau peserta didik yang bisa, tapi sekarang mungkin ada peningkatan kemampuan. Kemudian yang kedua itu memberikan acuan untuk mengembangkan diri. Jadi supervisi akademik ini membantu guru sasaran untuk mengetahui kekurangan yang dimilikinya. Kadang-kadang kalau mobil truk besar ada blank spot istilahnya, tidak kelihatan. Jadi saya pun atau siapapun guru, mungkin saya merasa telah sempurna dan baik, tapi ada sisi kekurangannya yang bisa diketahui atau dinilai, dilihat oleh orang lain. Seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz atas wawancaranya dan observasi kita. Mungkin demikian pada percakapan hari ini, dan insya Allah kita bisa bertemu di kegiatan yang lain, yaitu di pasca observasi, dan nanti kami akan melihat bagaimana proses pembelajaran Pak Ustadz sendiri, dan nanti di dalam pasca observasi insya Allah akan dihadiri oleh pengajar praktiknya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.